Pengertian terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Manfaat terumbu karang yaitu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ekologi, kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Nah, yang pertama itu ekologi. Terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Dan juga terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman yang hayati yang paling tinggi. Yang kedua itu yaitu ekonomi. Manfaatnya itu yaitu sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan wisata. Dan yang ketiga yaitu sosial, yang bermanfaat sebagai kegiatan pendidikan, terutama untuk mengenal ekosistem pesisir pantai, mengenal tumbuhan dan hewan laut, dan pendidikan cinta alam. Serta selain itu juga dapat menjadi sarana penelitian. Di Indonesia mencapai 50.875 km persegi yang menyumbang 18% luas total terumbu karang dunia dan 65% luas total di Coral Triangle. Sebagian besar terumbu karang ini berlokasi di bagian timur Indonesia. Terumbu karang Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Tercatat ada lebih kurang 590 spesies karang keras, 76 yang mewakili lebih dari 95% jumlah spesies yang tercatat di pusat segitiga terumbu karang. Di terumbu karang Indonesia terdapat populasi ikan akan biota laut lain yang banyak dan beraneka ragam, dengan sedikitnya tercatat 2.200 spesies ikan karang, hanya 197 spesies yang dianggap endemik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar spesies mempunyai ruang yang luas dan saling berhubungan di seluruh kawasan segitiga terumbu karang. Terumbu karang di Indonesia tergolong sehat, namun di tahun 2014, 30,4% lokasi terumbu karang yang diamati dalam kondisi rusak. Hanya 27% lokasi terumbu karang dalam kondisi baik. Menanggapi hal itu, ada 4 faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang. Pertama, karena polusi sampah plastik, di mana Indonesia merupakan penghasil sampah terbanyak kedua di dunia setelah Cina. Sehingga, secara tidak langsung, ketidakbijakan masyarakat dalam mengelola sampah menimbulkan efek negatif, di mana membuat ekosistem terumbu karang dan biota laut terganggu. Nelayan juga menghasilkan sampah, seperti sampah jaring maupun sampah plastik es. Kedua, aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, di mana masyarakat kerap melakukan penangkapan dengan menggunakan bom ikan, racun sianida, atau bius. Ketiga, krisis iklim, di mana meningkatnya suhu air laut dapat menyebabkan coral bleaching atau pemutihan terumbu karang. Ketika hal itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka akan berdampak pada kematian terumbu karang. Keempat, investasi. Investasi mengancam kehidupan terumbu karang, karena saat ini banyak daerah di pesisir yang akan dibangun reklamasi. Maka dari itu perlu kita lestarikan terumbu karang sehingga kita dapat mengambil manfaat dari terumbu karang. Jangan cuma basa-basi, mari sama-sama kita peduli dengan terumbu karang. Agar laut tetap menjadi masa depan kita.